Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku kelompok 3 akan membawakan materi slide video. Tujuan dibuatnya slide video ini adalah tidak lain untuk memenuhi tugas dari mata kuliah struktur data yang diberikan oleh dosen pengajar Bapak Suryadharma MKom. Adapun materi yang beliau berikan antara lain: 1. Operasi pada stack, kedua, deklarasi pada stack, ketiga, operasi pada QW, keempat, deklarasi pada QW, kelima, istilah dalam tree, dan contoh kasus stack, QW, dan tree. Oke, pertama di sini ada stack atau tumpukan. Stack sendiri, operasi pada stack dalam bahasa pemrograman C++ dapat dilakukan dengan menggunakan struktur data stack yang tersedia di dalam bahasa tersebut. Stack adalah struktur data linear yang mengikuti prinsip first in, first out atau LIFO, yang berarti elemen yang terakhir dimasukkan ke dalam stack akan menjadi elemen pertama yang dihapus. Untuk menjelaskan pengertian di atas, kita ambil contoh sebagai berikut. Misal kita mempunyai dua buah kotak yang kita tumpuk, kemudian kotak tersebut kita letakkan di atas kotak yang lain. Maka kemudian tumpukan dua buah kotak tersebut kita tambah dengan kotak ketiga, keempat, dan seterusnya. Maka kita peroleh sebuah tumpukan kotak yang terdiri dari n kotak. Beberapa bagian, yaitu yang pertama top, sisi dan akhir. Dua elemen yang berisi data dalam stack, bagian inilah yang berbentuk. Ketiga, maksimalnya, yaitu variabel yang menunjuk maksimal variabel elemen dalam stack. Oke, berikutnya pendekatan stack yang menggunakan single list. Adapun stack yang menggunakan single list hanya menggunakan suatu vektor yang menunjuk data terakhir. Setiap elemen linear di sini namanya mempunyai dua field, yaitu elemen datanya dan vektor yang menunjuk posisi trace sebelum push. Oke, sekian presentasi stack. Semoga. Oke, berikutnya honorable mention. Selain kedua operasi push dan pop, ada dua operasi lain dalam stack di C++. Yang pertama itu operasi top, di mana operasi top digunakan untuk mengakses elemen teratas dari stack tanpa menghapusnya. Dan yang kedua ada operasi empty, di mana operasi empty ini digunakan untuk memeriksa apakah stack kosong atau tidak. Perkenalkan, nama saya Tresno Akbar Saputra. Saya akan menjelaskan apa itu definisi QW. Operasi pada QW dalam bahasa pemrograman C++ dapat dilakukan menggunakan struktur data QW yang tersedia di dalam bahasa tersebut. QW adalah struktur data linear yang mengikuti prinsip first in first out atau FIFO, yang berarti elemen yang pertama dimasukkan ke dalam QW akan menjadi elemen pertama yang dihapus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky dari kelas Tanjung dari kelas 22S17 NIM 220218. Di sini saya akan mempresentasikan tentang operasi pada Q. Yang pertama yaitu definisi Q. Operasi pada Q dalam bahasa pemrograman C++ dapat dilakukan menggunakan struktur data Q yang tersedia di dalam bahasa tersebut. Q adalah struktur data linear yang mengikuti prinsip first in first out atau FIFO, yang berarti elemen yang pertama dimasukkan ke dalam Q akan menjadi elemen pertama yang dihapus. Adapun operasi-operasi pada Q yaitu yang pertama operasi NQ. Operasi NQ digunakan untuk menambahkan elemen baru ke dalam Q. Elemen baru ini akan ditempatkan di akhir Q. Pada C++ dapat menggunakan fungsi push untuk menambahkan elemen ke dalam Q. Contoh penerapannya ada di layar. Dan yang kedua, operasi DQ. Operasi DQ digunakan untuk menghapus elemen pertama dari Q. Ketika operasi ini dilakukan, elemen pertama dihapus dan elemen baru yang menjadi pertama adalah elemen setelahnya. Pada C++ dapat menggunakan fungsi pop untuk menghapus elemen pertama dari Q. Contoh penerapannya ada di layar. Oke, untuk selanjutnya honorable mention untuk operasi QW. Terdapat 3 operasi lainnya di dalam operasi QW ini, antara lain 1. Operasi isEmpty digunakan untuk memeriksa apakah QW kosong atau tidak. Jika tidak ada elemen dalam QW, maka QW dianggap kosong.
Kedua, is full. Dalam C++, struktur data QW yang disediakan oleh STL atau Standard Template Library tidak memiliki fungsi is full bawaan. Hal ini disebabkan oleh implementasi dinamis dari QW, di mana QW dapat memperluas kapasitasnya secara otomatis ketika dibutuhkan. Oleh karena itu, pada umumnya tidak perlu memeriksa apakah QW penuh atau tidak menggunakan is full dalam implementasi standar C++. Dan yang ketiga adalah operasi clear, digunakan untuk menghapus semua elemen dalam QW sehingga QW akan menjadi kosong. Implementasinya dapat dilakukan dengan menggunakan loop untuk memanggil fungsi dqw sampai QW menjadi kosong. Perkenalkan, nama saya Sili Andari. Saya akan menjelaskan materi saya yang berisi istilah dalam tree. Pohon atau tree adalah salah satu bentuk graph terhubung yang tidak mendukung sirkuit. Istilah dalam tree ini yang pertama itu ada node. Node ini adalah entitas pada struktur data tree yang mengandung sebuah nilai dan pointer yang menunjuk simpul bawahnya atau child node. Yang kedua itu child node. Child node ini adalah simpul turunan dari simpul di atasnya. Yang ketiga itu ada root. Root ini adalah simpul teratas dari sebuah tree. Yang keempat itu ada internal node, yang artinya istilah untuk menyebut simpul yang memiliki minimal satu child node. Yang kelima itu ada edge, yang merujuk pada garis yang menghubungkan antara dua buah simpul dalam tree. Jika sebuah tree memiliki n node, maka tree tersebut akan memiliki n1 edge, hanya ada satu jalur dari setiap simpul ke lainnya. Yang keenam itu ada height of node. Height of node ini adalah jumlah edge dari sebuah node ke leaf node yang paling dalam. Yang ketujuh itu ada depth of node, yang banyak edge dari root ke sebuah node. Yang kedelapan itu ada height of tree, dapat diartikan sebagai panjang jalur terpanjang dari simpul akar ke simpul daun dari sebuah tree. Yang kesembilan itu ada degree of node, jumlah cabang yang melekat pada simpul disebut degree of node atau derajat simpul. Derajat simpul pada sebuah leaf of node adalah 0. Yang ke-10 itu ada subtree, yang artinya setiap simpul dari tree beserta turunannya. Selanjutnya itu ada struktur data tree dapat diklarifikasikan ke dalam 4 jenis, yaitu yang pertama ada general tree, struktur data tree yang tidak memiliki batasan jumlah node pada hierarki tree disebut general tree. Setiap simpul atau node bebas memiliki berapapun child node. Yang kedua itu ada binary tree. Binary tree ini adalah jenis tree yang simpulnya hanya dapat memiliki paling banyak 2 simpul atau child node. Kedua, simpul tree biasa disebut simpul kiri atau leaf node dan simpul kanan atau right node. Yang ketiga itu ada balance tree, apabila tinggi dari subtree sebelah kiri dan subtree sebelah kanan sama ataupun kalaupun berbeda hanya berbeda satu. Yang selanjutnya itu ada binary search tree. Binary search tree ini digunakan untuk berbagai algoritma pencarian dan pengurutan, contohnya AFL tree dan red black tree. Selanjutnya itu ada fungsi kegunaan tree. Yang pertama itu membantu dalam pengembangan game. Yang kedua membantu pengindeksan dalam database. Yang ketiga itu ada decision tree, adalah tools yang biasanya digunakan dalam analisis keputusan. Yang keempat itu kasus pengguna tree ini paling umum adalah situs jaringan sosial, contohnya seperti Facebook, Instagram, ataupun Twitter. Nah, yang terakhir itu ada keunggulan dalam struktur data tree. Yang pertama itu memungkinkan subtree untuk dipindahkan dengan usaha yang minim. Yang kedua itu mencerminkan hubungan data secara struktural. Yang ketiga menawarkan operasi pencarian dan penyisipan yang efisien. Yang keempat itu tree sangat baik digunakan untuk membuat hierarki data. Perkenalkan, nama saya Nurul Aisyah. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus pada stack, QW, dan tree. Baiklah, yang pertama yaitu contoh kasus stack. Adapun dua operasi paling dasar dari stack yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu operasi push, yaitu operasi menambahkan elemen pada urutan terakhir atau paling atas. Dan yang kedua yaitu operasi pop, yaitu operasi mengambil sebuah elemen data pada urutan terakhir dan menghapus elemen tersebut dari stack. Contoh kasusnya yaitu terdapat 3 elemen ditambahkan secara berurutan pada stack kosong, yaitu elemen A, B, dan C. Maka stack dapat ditulis sebagai stack A, B, dan C, dan penyisipan dan penghapusan hanya dapat terjadi pada top. Baiklah, yang kedua yaitu contoh kasus QW. Contoh kasus QW memiliki 2 var pointer. Yang pertama yaitu font, lokasi elemen depan, dan yang
yang kedua rear, lokasi elemen belakang. Front sama dengan 0. Menyatakan QW kosong. Jika elemen dihapus dari QW, harga front bertambah 1. Baiklah, contoh kasusnya yaitu QW dengan 6 sel memori memiliki hasil front sama dengan 2, rear sama dengan 4. Dan kemudian berikut hasil pemetaan dan tentukan nilai rear dan front jika A sama dengan F ditambahkan ke QW, B sama dengan A dan C dihapus, C sama dengan K, LM ditambahkan, D sama dengan D dan F dihapus. Baiklah, yang pertama hasil dari pemetaan awal yaitu front sama dengan 2, rear sama dengan 4. Dan yang A sama dengan F ditambahkan ke QW, hasilnya front sama dengan 2, rear sama dengan 5. Dan yang kedua yaitu yang B, A dan C dihapus, hasilnya front sama dengan 4, rear sama dengan 5. Dan yang ketiga yaitu K, L, M ditambahkan, hasilnya front sama dengan 4, rear sama dengan 2. Dan terakhir adalah D dan F dihapus, hasilnya front sama dengan 6, rear sama dengan 2. Baiklah, yang ketiga yaitu contoh kasus pada tree. Tree memiliki 10 istilah. Yang pertama yaitu node, yang kedua child node, yang ketiga leaf node, yang ketiga root, yang keempat internal node, yang kelima edge, yang keenam height of node, yang ketujuh deep of node, yang ke-8 height of tree, yang ke-9 degree of node, dan yang ke-10 yaitu subtree. Baiklah, contoh kasus ini terjadi dalam program tree yang menghasilkan output rangkaian data atau nama yang dimasukkan ke program yang membentuk rangkaian pohon. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya saya akan memberikan contoh kasus tag dalam bentuk sintaks, di mana di dalam program tersebut saya menggunakan include tag, yang di mana program tersebut akan meminta masukan dan input dengan tipe data string. Kemudian untuk outputnya, program akan menyusun deretan string dengan tumbukan, dan tumbukan tersebut akan diurutkan mulai dari string terakhir dan diinput dengan string paling awal diinput, sehingga output akan menampilkan string yang diinput dengan urusan terbalik. Berikutnya saya akan memberikan contoh kasus QW dalam bentuk sintaks, di mana dalam program tersebut saya menggunakan include QW, yang dimana dalam program tersebut akan meminta masukan atau input beberapa data. Kemudian untuk outputnya, program akan menyusun data-data tersebut menjadi bentuk antrian yang tersusun sesuai dengan urutan yang pertama dan diinput menjadi data pertama yang akan di-output. Oke, ini adalah contoh penggunaan tree dalam C++. Pada sintaks di sini, saya akan menggunakan nama dan inisial saya sebagai contoh, di mana dari nama dan inisial saya tersebut, program akan menampilkan posisi awal tree dan menampilkannya dalam kategori pre-order, in-order, dan post-order. Sekian presentasi dari kami dan terima kasih.